Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Lutfi Amrullah. Welcome back to my channel. Today we're diving into starter system. Let's go. Apa itu fungsi sistem starter? Fungsi sistem starter yaitu mengubah energi listrik pada aki menjadi energi mekanik. Ya, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dari sistem starter. Ya, di sini saya akan menjelaskan dari fungsi kontak, yaitu fungsi utama adalah untuk menghidupkan dan mematikan mesin kendaraan dengan mudah. Terus ada fuse atau spring berfungsi untuk membatasi arus yang diperbolehkan mengalir dalam kabel sehingga resiko panas dan terbakar bisa dihindari. Ada indikator lamp berfungsi untuk memberikan peringatan tentang masalah potensial atau sekadar pengingat operasi normal dalam kendaraan Anda. Terus ada relay berfungsi sebagai penghubung antara ignition switch dengan starter sehingga lebih aman dan awet. Terus yang terakhir ada amperemeter, adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Armatur berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang bergerak dan berputar. Terus ada komutator berfungsi untuk mengalir arus listrik menuju armatur. Terus ada brus atau sikat berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari field coil ke massa melalui komutator. Terus ada yoke berfungsi untuk sebagai dudukan atau tempat polkor. Terus ada polkor berfungsi untuk menopang field coil dan memperkuat medan magnet. Terus ada drive lever berfungsi untuk mendorong pinion gear agar berkaitan dengan flywheel dan melepaskan perkaitan pinion gear dengan flywheel. Cara kerja sistem starter secara keseluruhan dijelaskan sebagai berikut. Pada saat kunci kontak diputar ke posisi ST, arus dari baterai akan mengalir ke kunci kontak terminal ST, terminal 50, ke kumparan pull-in coil dan hold-in coil. Arus yang mengalir ke kumparan pull-in coil akan diteruskan menuju terminal C, sedangkan arus yang ke hold-in coil akan diteruskan ke massa. Arus yang ke pull-in coil melalui terminal C kemudian dialirkan ke kumparan medan menuju sikat positif. Kemudian arus dari sikat positif diteruskan ke kumparan armatur. Kemudian mengalir ke massa melalui sikat negatif. Aliran arus ini menyebabkan pada kumparan pull-in coil dan hold-in coil akan terjadi kemagnetan sehingga plunyar akan bergerak ke kanan. Plat kontak akan menempel ke terminal 30 dan terminal C. Efeknya adalah arus yang besar dapat mengalir dari baterai ke terminal 30, ke plat kontak,
ke terminal C, ke kumparan medan, kemudian ke sikap positif, ke kumparan armatur, kemudian arus akan mengalir ke massa melalui sikat negatif. Efek aliran arus yang besar ini menyebabkan motor starter berputar lebih cepat. Pada saat yang bersamaan, arus pada pull-in coil akan hilang. Hal ini terjadi karena tegangan di terminal 50 dan terminal C sama. Arus pada kumparan pull-in coil tetap mengalir. Pada saat kunci kontak kembali ke posisi on, maka arus dari terminal ST akan terputus, sehingga arus dari terminal 50 ke pull-in coil juga akan terputus. Pada saat plat kontak masih menempel ke terminal 30 di terminal C, akibatnya arus dari terminal C dapat mengalir ke kumparan pull-in coil, kemudian mengalir ke kumparan pull-in coil. Arah aliran arus pull-in coil ini dan pull-in coil ini berlawanan sehingga menghasilkan magnet yang saling berlawanan juga. Hal ini menyebabkan demagnetasi atau saling menghilangkan medan magnet. Efeknya adalah bekas pengembali akan mendorong peluncur kembali ke posisi semula, sehingga plat kontak lepas dari terminal 30 dan terminal C. Arus yang mengalir ke solenoid akan terputus. Kemudian arus yang mengalir ke motor starter juga akan terputus. Hal ini menyebabkan motor starter berhenti berputar. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pull-in dan roll-in. Kabel negatif baterai disambungkan ke bodi dan terminal C. Terus kabel positif baterai disambungkan ke terminal 50. Jika pinion menonjol, pull-in coil dalam keadaan baik. Kalau hold-in, cabut kabel terminal C pada positif baterai. Pinion harus masih tetap menonjol. Ini kita lakukan pemeriksaan pada bagian kopling. Saat kita putar ke kanan, dia akan bebas seperti ini ya. Terus kita putar ke kiri atau sebaliknya, dia akan mengunci seperti ini. Berarti kopling dalam keadaan baik. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada bagian magnet fitnya. Yang pertama kita periksa bagian plunyernya dengan cara kita tekan, lalu kita lepas, dia harus kembali semula ya. Jadi kesimpulannya pluyer masih dalam keadaan baik. Selanjutnya kita lakukan pengukuran pull-in coil dan hold-in coil tanpa baterai. Pengukuran pull-in coil yaitu dengan cara letakkan multitester pada bagian terminal C dan 50. Terdapat hubungan ya, jadi pull-in coil masih baik. Kemudian pengukuran yang kedua adalah hold-in coil. Yang kita periksa adalah terminal 50 dengan bodi atau massa. Terjadi hubungan ya, berarti hold-in coil masih baik.
Terima kasih telah melihat video ini. Semoga kalian semua bisa memahami fungsi cara kerja pengecekan tentang sistem starter. Very good. If you enjoy my content, let me know in the comment. Don't forget to subscribe. And see you next time. Thank you. SMK bisa.